Shalom saudara, apa kabar? 2025 kayaknya mantap sekali ya. Kelihatan bahwa kita semua bahagia. Kita kelihatannya kayaknya lebih jelas tujuannya nih. Ya lebih asik. Oke, nah again saudara memilih tema yang menyenangkan. So I enjoy, you know. Saya ada di gereja yang temanya juga udah teratur rapi. Jadi begitu dapat sesuatu yang baru suka sih. Challenge banget untuk belajar, untuk menemukan sesuatu. But by the way karena ini adalah Filipi 1 ayat 27 dan kitab Filipi adalah salah satu kitab favorit saya. So I think I'll be okay. Kita akan belajar sesuatu. Oke, kita akan baca Filipi 1 ayat 27. Itu kan ayat yang dipilih untuk kita sekalian. Nah, kemudian saya akan dudukkan ayat ini pada konteksnya supaya kemudian saudara tidak mengambil ayat ini keluar dari konteks tapi berjalan pada konteks. Ya, Alkitab berkata begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Wow. Cerita sedikit tentang kitab Filipi ini dulu. Filipi ini sebenarnya apa sih mereka ini? Siapa mereka ini? Jemaat di Filipi ini menurut Paulus adalah jemaat yang paling dekat dengan Paulus. Ya, pertama karena sejarah berdirinya jemaat di Filipi. Jadi jemaat di Filipi itu adalah jemaat pertama yang percaya kepada Injil Yesus Kristus di Eropa. Jadi mereka ini jemaat yang pertama. Paulus, kalau saudara baca itu terdapat di Kisah Rasul pasalnya ke-16. Ambil waktu aja untuk baca bagaimana jemaat di Filipi berdiri. Saudara tahu bagaimana dia berdiri kan. Paulus datang ke Filipi karena di ayat sebelumnya sebenarnya agendanya Paulus itu cuma kembali ke Asia Kecil untuk kembali memberitakan apa hasil pertemuan pasal 15 yaitu pertemuan para rasul. Ada keputusan para rasul yang harus disampaikan pada jemaat. Jadi Paulus pikir ini perjalanan biasa. Melbourne, Jakarta, Makassar, Toraja. Kira-kira begitulah. Seperti yang saya buat kayaknya sudah berapa tahun ini. Sudah 20 tahun saya buat ini bayangkan. Itu rute saya. Saya buat, ya, saya pikir tiba-tiba. Kalau saudara baca di pasal 16 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus menahan mereka untuk tidak masuk. Bayangkan. Roh Kudus melarang mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sampai mereka menarik kesimpulan. Karena ini tim, mereka kemudian berpikir ini ada apa ya. Malamnya tiba-tiba Paulus mimpi. Orang di Makedonia panggil-panggil mereka. Makedonia itu orang Eropa. Jadi Paulus dan timnya mengambil kesimpulan bahwa ini saatnya kita masuk ke Eropa. Paulus gak suka Eropa. Gak ada orang Yahudi yang suka Eropa. Karena gaya hidupnya mereka. Wah Romawi bro. Sekarang sudah lihat ya guys sekarang. Itu enggak 1/10 dan 1/100 dari Romawi. Romawi hidup sangat bejat. Ya kapan-kapan sudah ambil waktu baca-baca literaturnya. Tapi ini dia ini. Paulus dan timnya memutuskan mereka pergi. Dan kota pertama yang mereka pergi adalah Filipi. Sudah boleh baca itu. Dan waktu sampai di Filipi. Paulus langsung pergi ke sinagog. Ketemu orang. Dan Paulus mulai dengan kaum wanita lebih dahulu. Jadi Paulus kunjungi khotbah seorang wanita yang dari Tiatira yang bernama Lydia bertobat. Dia adalah pedagang kain ungu. Jadi kemudian Paulus Lydia bertobat. Kemudian Lydia maksa Paulus untuk tinggal di rumahnya. Jadi kemudian Paulus nginap di rumahnya Lydia dengan timnya. Besoknya waktu mereka keluar ketemu seorang perempuan yang dirasuk dengan roh tenung. Saudara cerita itu. Kemudian dia berkata inilah hamba Allah yang maha tinggi. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Hari pertama sih kayak promosi. Tapi kalau tiap hari kayak gitu Paulus mulai rasa nih. Ini kayaknya gak jelas nih. Dia tengking rohnya. Bang rohnya pergi. Bertobat perempuan ini. Cuman masalahnya perempuan ini dipakai oleh para pedagang-pedagang. Orang business people situ untuk menenung buat mereka. Supaya mereka berhasil. Mereka bilang mereka kehilangan pekerjaan.
Mereka kemudian menyeret Paulus, kemudian menuntutnya, dilempar ke dalam penjara. Paulus dalam penjara, kemudian orang bikin khotbah yang luar biasa. Paulus dan Silas menyanyi, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dan gempa buminya itu unik. Gempa buminya tidak membunuh. Gempa buminya cuma buka kunci-kunci penjara. Tidak ada jenis gempa bumi yang aneh itu. Dia cuma buka pintu penjara. Jadi Paulus kemudian keluar dan kemudian kepala penjara takut sekali. Tapi Paulus berkata, enggak, kami enggak kemana-mana. Bertobatlah dia dan seisi keluarganya. Jadi sudah berapa orang tuh? Udah beberapa keluarga. Lydia sekeluarga, kepala penjara sekeluarga, perempuan ini. Jadi kemudian Paulus memulai jemaat itu. Yang lucu tuh begini. Jadi orang-orang yang kaya ini kan, mereka tiba-tiba dengar karena kepala penjara berkata, silakan keluar Pak Paulus dan Pak Silas. Paulus bilang ini, enak aja kamu main tangkap nggak diadili kami. Saya ini warga Romawi. Saya ini warga Roma. Kaget mereka takut. Paulus bilang, suruh mereka datang sini dan keluarkan kami dari sini. Kalau nggak saya tidak akan keluar dari sini. Wah Paulus jadi dia bangga dengan warga Romawinya kan. Dia kemudian dibawa keluar, kemudian mereka mohon, tolong tinggalkan tempat ini. Kemudian Paulus pergi ke tempat yang lain. Tapi begitulah berdirilah jemaat di Filipi. Tapi bukan cuma jemaat ini berdiri. Baca seterusnya dalam cerita yang Paulus tulis di surat di Filipi ini. Gereja di Filipi ini satu-satunya gereja yang terus membantu Paulus walaupun Paulus ada dalam penjara. Jadi mereka ini supporting cast-nya Paulus. Mereka ini adalah supporting church yang terus membantu Paulus. Bahkan mereka itu kirim satu orang pergi ke penjara khusus melayani Paulus di penjara. Namanya siapa? Epaphroditus. Mereka kirim ke penjara untuk melayani Paulus. So ini gereja adalah gereja yang punya hubungan sangat dekat dengan Paulus. Sponsor utamanya Paulus, so gereja yang terus membantu Paulus. Nah sekarang kalau saudara baca tulisan dari seluruh kitab Filipi, itu Paulus jujur banget. Dia mengungkapkan emosionalnya, dia punya pendekatan di dalam surat itu benar-benar. Ini saya sebut sebagai dia memiliki hubungan spesial dengan mereka. Jadi permohonannya, perkataannya itu sangat personal. Dia pilih hati-hati sekali bahasa yang dia pakai. Makanya bedanya Paulus di kitab Efesus dan di kitab Filipi beda banget. Di kitab Filipi Paulus sangat intimate, sangat dekat. Dia kemudian bicara langsung di hati mereka. Nah mengapa dia tulis surat kepada jemaat di Filipi? Ternyata jemaat yang dewasa yang bertumbuh ini tetap punya masalah. Masalahnya mereka adalah terjadi friction, ada perpecahan di dalamnya. Saudara boleh baca, ada dua nama penatua perempuan yang terkenal, Yudea dan Sintike. Itu kemudian sedang bermusuhan. Jadi Paulus tulis surat buat mereka supaya mereka bersahatilah, kalau boleh milikilah pikiran Kristus. Nah di tengah-tengah ayat itu, di seluruh pasal yang pertama, Paulus memberitahukan kepada orang di Filipi tentang ini loh, the core living in the kingdom. Inilah caranya orang hidup dalam kerajaan Allah. Dan kalau saudara pilih title A True Christian, that's good. Itu memang betul. Inilah. Yang pertama yang saya harus katakan kepada saudara. True Christian is not a religion follower. True Christian bukan karena di KTP-mu tulisan kamu agamanya Kristen. True Christian bukan karena kamu dibaptis dari kecil. Bukan. True Christian bukan kamu lahir dari keluarga Kristen. True Christian itu menurut Paulus punya beberapa tanda. Nah Paulus secara pribadi beritahukan, ini loh yang menjadi passion saya. Saya di penjara, ini yang saya pikirkan. Saya dalam keadaan tekanan, ini yang saya pikirkan. Kalau saya melayani, ini yang saya pikirkan. Nah apa yang Paulus pikirkan tentang dirinya, apa yang menjadi passion dalam dirinya. Kita mau baca? Pasal 1 ayatnya yang ke-20. Coba kita lihat. This is what Paul like. Sebelum kita pergi ke 27, kita pergi ke 20 dulu ya, supaya sudah tahu konteksnya. Apa? Ditulis di ayatnya yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Bayangkan, sangat dirindukan dan sangat diharapkan. Apa ini kira-kira? This is his passion. Ini yang merupakan keinginannya. Dia tidak punya keinginan yang lain. Ini yang dia inginkan. Apa? Ialah
bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kita ambil kesimpulannya aja. Apa yang merupakan keinginan Paulus yang terdalam? Kristus dimuliakan lewat tubuhnya. Saya ulang lagi. Kristus dimuliakan lewat apa? Lewat tubuhnya. Berarti your body is important. Do not despise your body. Ada pengajaran yang berkata roh lebih penting. Tubuh enggak penting. Oh enggak. Menurut Paulus tubuh sangat penting. Tubuh ini tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, kenapa Tuhan tidak menyatakan lewat roh kemuliaannya? Karena roh sudah pasti mulia. Tubuh ini yang merupakan tempat di dunia nyata untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sampai di sini kita oke? Sampai di sini sudah oke? Jadi bagi Paulus yang paling penting buat dia adalah Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhnya. Nah ini bagaimana nih? How do you live like that? Bagaimana saudara hidup di dalamnya? Kemudian Paulus memberitahukan. Kalau saudara baca misalnya ayat 21. Sayangnya orang cuma suka ayat 21 jadi moto mereka. Ayat 21 coba kita bahas. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan apa? Mati adalah keuntungan. Jadi Paulus cuma bilang kalau saudara mau Kristus dimuliakan dalam tubuhmu, hidup dan mati doesn't matter now. Karena sekarang kamu telah menemukan the reason why you live on earth. Kamu sudah menemukan mengapa kamu hidup di dunia ini. Mengapa kamu ada dalam tubuh di dunia ini. Mengapa Tuhan mengendaki penyembahanmu. Mengapa Tuhan mau ketaatanmu. Mengapa Tuhan mau begitu banyak hal dari hidupmu. Karena sekarang dia tahu our body now is important. Ya soal mati gak terlalu penting buat dia. Hidup, kalau hidup adalah Kristus. Saya suka memperhatikan. Paulus sangat banyak menggunakan kata Kristus daripada kata Yesus. Pernah perhatikan gak? Misalnya kalau dia bilang, yang hidup di dalam kamu itu adalah Kristus. Misalnya dia bilang, Christ in you. Dia tidak pernah bilang, Jesus in you. Dia tidak pernah bilang itu. Yang dia bilang adalah apa? Christ. Kenapa? Sebab itu yang dia anggap penting. Itulah pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Apa artinya Christ? Christ itu sama dengan Messiah. The anointed king. Raja yang apa? Raja yang diurapi. Makanya itu menurut Paulus sangat penting. Jadi bilang ini. Bagiku hidup adalah Kristus. For me to live is Christ. And that is what? Gain. Sesuatu yang menguntungkan buat dia. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Saudara baca ayat 22. Ini kata penting. Jadi kalau saudara mau tubuh saudara mempermuliakan Allah. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia. Bilang dulu jika aku harus hidup di dunia ini. Berarti kalau saudara belum pulang. Saudara belum tinggalkan tubuh ini. Saudara masih ada di dunia. Siapa yang masih hidup di dunia? Tulang angkat tangan loh. Oke. Yang sudah nggak di dunia ini tulang angkat tangan. Sudah oke. Sudah masih di dunia. Oke, kita masih di dunia. Oke. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku adalah apa? Bekerja memberi buah. Highlight kata itu. Oke. Jadi yang dia maksud dengan memuliakan Allah dengan tubuhnya adalah itu. Bekerja memberi buah. Ulang. Bekerja apa? Memberi buah. Kenapa? Kenapa kita perlu bekerja? Sebab memang di dalam setiap kita ada pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam kita. Bilang loh ada pekerjaan. Di dalam saya yang pendek-pendek begini, saya tidak kekurangan pekerjaan loh. Saya banyak sekali pekerjaan yang saya mau keluarkan. Makanya orang Kristen jangan berpikir nganggur. Sebab di dalam saudara ada pekerjaan. Menurut, ini saya mau beritahu ini. Kesuksesan menurut standar Allah tidak diukur dari profesi yang kamu jalankan untuk mendapatkan uang. Kesuksesan menurut agenda Allah adalah saudara mengerjakan pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Oke?
Saya kasih beberapa contoh buat saudara. Saudara ikuti dulu saya, masih bisa ikuti nggak ya? Saudara pasti bilang ini Jonathan pagi-pagi nih, otak belum bekerja keras, kopi belum masuk, kenapa sudah ini? But this is so important. This is so important. Makanya nanti kalau ini sudah paham, ayat 27 is as simple as anything. Jadi oke, nah sekarang saya mau bilang buat saya, tahukah saudara bekerja itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh atas kehidupan kita. Jadi kalau ada saudara masih berpikir bekerja itu adalah kutuk, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sebab pekerjaan Tuhan beri pada manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan memberkati manusia supaya manusia sukses dalam pekerjaannya. Karena di dalam kita Tuhan telah menaruh pekerjaan. Setuju ya? Setuju, oke? Makanya waktu Adam ditaruh di Taman Eden, kerja dia. Adam gak nganggur-nganggur. Ada yang berkata Adam jalan kemudian belakangnya gatal panggil macan garung. Enggak gitu cara hidupnya. Sembarangan aja mereka pikir pengangguran apa dari situ, enggak. Kalau dia mau mandi panggil gajah, siram dari atas, ada-ada aja. That is not, bayangannya adalah Adam mengelola Taman Eden. Adam mengatur Taman Eden. Dan sudah tahu Taman Eden luasnya kayak apa kan? Ada yang pikir Taman Eden kayak taman di belakang rumahnya, ada-ada aja. Taman Eden itu kalau dilihat itu dari Blue Nile sampai Efrat. Itu kalau sekarang 6 negara di situ tuh. Blue Nile, perbatasan Mesir dengan Ethiopia sampai Efrat. Efrat itu di Irak. Bayangkan berapa negara yang ada di situ. Saya bilang 6 cuma asal ngomong aja, terus mungkin lebih kali. Bisa lebih banyak. Itu bayangkan segede itu Adam kelola. Bayangkan. Itu benar. Dan waktu dia kelola itu adalah pelayanan keimamatannya bagi Allah waktu dia bekerja dari awal. So pekerjaan is something yang Tuhan beri buat kita. Nah ini yang Miles Monroe bilang. Ini Miles Monroe, ini statementnya Miles Monroe. Miles Monroe bilang begini. Dia mendefinisikan, kan orang gampang mendefinisikan kesuksesan. Iya toh? Tapi Miles Monroe mendefinisikan kegagalan. Sebenarnya orang gagal gampang sekali bilang, definisi kegagalan. Saya, enggak perlu tanya yang lain. Kira-kira gitu. Tapi Miles Monroe menjelaskan, kegagalan itu adalah sukses di pekerjaan yang salah. Sukses itu adalah, kegagalan itu adalah saudara sukses tapi di pekerjaan yang salah. Artinya begini, Tuhan maksud ini kamu buat lain tapi kamu sukses di situ. Maksudnya kamu berhasil, kamu menghasilkan uang, kamu jadi kaya. Nah, itu dia sebut sebagai apa? Kegagalan. Jadi kegagalan adalah sukses di tugas atau di pekerjaan yang salah. Dan kenapa demikian? Karena memang di dalam kita ada pekerjaan-pekerjaan. Sayangnya aja. Saya kemudian sadar kenapa orang miss out ini banyak. Disebabkan karena terjemahan aja. Jadi memang ada baiknya saudara kalau belajar Alkitab pakailah beberapa terjemahan ya. Itu bagus untuk belajar. Tapi ya bukan berarti kita menyepelekan terjemahan yang ada, bukan. Misalnya kata ini, kata pekerjaan terbanyak diartikan di Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia dengan kata perbuatan. Itu dua kata yang berbeda. Pekerjaan dan perbuatan itu beda. Saya kasih contoh. Misalnya ayat ini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu Matius 5 ayat 16. Betul ya? Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah let your light shine before men so people would see your good work. Itu harusnya artinya adalah pekerjaan baik. Karena itu adalah kata yang dipakai adalah ergon. Baik agatos ini ergon agatos kata yang dipakai. Coba saudara lihat, coba lihat Matius 5 ayat 16. Saya mau tunjukkan beberapa ayat yang kira-kira terjemahannya ada sedikit itu. Coba ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Harusnya itu pekerjaan. Beda loh. So perbuatan umum kan, perbuatan lebih kepada karakter. Kalau pekerjaan ada specific task yang Tuhan beri buat kita. Jadi dia bilang ini, melihat pekerjaan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, sampai sini kita oke? Coba kita lihat sekarang yang lebih serius. Misalnya kata ini, untuk apa Alkitab diberikan kepada kita?
terbanyak kita akan berkata supaya kehidupan rohani kita lebih bagus. Dan kita biasanya kutip 2 Timotius 3 ayat 16. Boleh gak ditaruh di depan? 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, memang dibilang seperti itu. Ayat 16 loh. Ya. Tapi kita akan ke situ, enggak apa-apa. 16 dulu aja. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita suka ini. Jadi ini kita sebut sebagai the core of education. Asik, benar sih. Benar. Tapi dia nggak berhenti sampai sini. Ini adalah proses karakter. Tapi tujuannya ada di ayat 17. Coba kita lihat ayat 17. Dengan demikian, setelah kita diperlengkapi, diperbaiki dan seterusnya itu. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Sayangnya terjemahannya harusnya adalah setiap pekerjaan baik. Coba taruh terjemahan bahasa Inggris, apalah, mungkin King James lah yang paling standar. Itu jelas. Kata yang dipakai adalah good works. Itu jelas ya itu. That the man of God may be perfect, thoroughly equipped for all good works. Ya, pekerjaan baik. Jadi memang ada pekerjaan yang Tuhan beri buat kita. Ya kan? Nah, mungkin sudah berkata, kita kan jatuh dalam dosa. Hello, waktu Yesus tebus kita, dia kembalikan pekerjaan baik itu kepada kita. Ya kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan, pekerjaan baik tetap ada pada saudara. Tahu nggak, saya suka ini. Kita ini diplot oleh dunia. Kita ini digiring. Saya tidak bilang, saudara mungkin berpikir, ini Pak Jo bahaya nih. Kita ini digiring oleh dunia untuk ikuti maunya dunia. Sistem dunia. Jadi kita ini disuruh bekerja menurut maunya dunia. Padahal Tuhan punya pekerjaan dia taruh dalam saudara. Oke, coba kita baca ayat ini deh. Kita baca ayat ini. Efesus 2. Ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Sayangnya lagi. Kata-kata di dalamnya seperti dipotong. Kayaknya gak ada hubungannya 8, 9, dan 10. Padahal itu satu konteks. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Haleluya. Kita suka sekali. Saya juga suka hal ini. Benar. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri. Haleluya. Betul. Karena keselamatan gak ada urusan sama kita. Keselamatan 100% Tuhan. Manusia gak ada urusannya. Tuhan yang selamatkan kita. Karena manusia tidak berdaya keluar dari dosa. Karena dosa adalah perbudakan. Tapi ayat 10 dong. Karena kita. Kalau kata karena berarti berhubungan sama ayat sebelumnya kan? Iya dong. Tapi beberapa perikop dipotong loh. Dipisahkan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan apa? Dalam Yesus. Ini satu-satunya yang bagus terjemahannya. Untuk melakukan, ini satu-satunya kata yang sama loh. Untuk melakukan apa? Jadi saudara ditebus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Kapan Tuhan siapkan ini? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup apa? Jadi Tuhan mau supaya hidup dalam pekerjaan ini. Ya. Ada teman saya umurnya 63 tahun. Dia berkata begini. Pakai logat Makassar. Tua misalnya. Maksud saya sudah tua. Saya mau bikin apa? Saya sudah seumur hidup saya bekerja sebagai pegawai negeri. Sekarang saya sudah pensiun. Sekarang saya mau bikin apa? Saya tidak pernah baca di Alkitab. Lalu pensiunlah Daud. Saya tidak baca di Alkitab kemudian tulis itu. Lalu pensiunlah Petrus. Tidak ada kata itu. We don't know why that it's coming. Dan memang betul. Kita ukur pensiun karena kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Duduk di kursi dari pagi sampai sore. Hanya makan siang keluar. Ya memang kalau kamu hidup kayak begitu 20 tahun pasti bego. Gitu aja. Perlu pensiun memang kayak gitu. Saya ketemu orang 80 tahun masih nyangkul. Masih macul di Toraja dan mereka baik-baik aja. Coba tanya, mau pensiun Oma? Sembarang aja. Dia masih pikul. Karena dia tidak terbatas oleh hal tersebut. Kita ini dijajah oleh sistem dunia. Sehingga yang terjadi adalah
yang keluar dari kita bukan pekerjaan Tuhan. Yang keluar adalah pekerjaan yang diminta oleh dunia. Makanya kita sekolah di spot seperti itu supaya keluar seperti itu. Saya percaya di dalam saya ada pekerjaan baik. Yang bukan hanya dinikmati oleh orang di gereja, dinikmati oleh orang di luar gereja. Saya percaya saudara juga punya hal tersebut. Nah, itu yang perlu dikeluarkan. Itu yang sudah perlu temukan. Jadi kemarin saya lagi cerita tentang fokus pada kerajaan dengan teman-teman. Ada yang nanya, tapi kan kita juga harus fokus dengan crypto money. Hah? Kamu mau cari tahu crypto money tapi kamu tidak mau cari tahu apa yang Tuhan invest dalam kehidupanmu. Padahal dia invest pekerjaannya di dalam kita. Tapi kita sibuk mau cari tahu yang lain. Hey, saya mau beritahu buat saudara, belum terlambat. Musa menemukan pekerjaannya setelah umur 80 tahun. Terlambat gak tuh? 80 tahun baru dia mendapatkan pekerjaannya. Dia dilatih secara Mesir. Dia sangat pintar bertarung. Dia seorang arsitek yang ulung. Dia seorang ahli tata negara yang sangat powerful. Tapi begitu dia selama kurang lebih 40 tahun di Midian kerjaannya menggembalakan domba. Itu cuma persiapan bagi Tuhan. Sebab waktu dia disuruh mengeluarkan bangsa Israel. Keluar dari Mesir untuk memimpin satu bangsa. He was destined to be a king. Halo? Berapa tahun umurnya? 80 tahun. Sangat disayangkan orang tidak banyak ingin menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam mereka. Nah, waktu Paulus bilang, kalau kita hidup di dalam dunia ini adalah bekerja memberi buah. Yang dia maksud itu adalah kita mengeluarkan buah-buah yang Tuhan sudah taruh. Karena sudah diperintah oleh Allah, sudah akan mengeluarkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan penting. Kita tidak mengeluarkan buah kerajaan. Nggak tahu buah apa yang kita keluarkan. Buah kesuksesan kah? Tahu nggak, bangsa Israel dengan kemegahannya pada waktu itu, Yesus datang dan dia berkata kepada mereka, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Berarti possibility bangsa Israel ditinggalkan oleh Yesus disebabkan karena mereka tidak menghasilkan buah kerajaan. Dan sebelum dia mengatakan hal tersebut, dia kutuk pohon ara jadi layu. Dia berkata ada seorang yang membuka ladang besar kemudian meminta orang pekerja mengerjakan. Kemudian dia pergi setelah beberapa lama dia minta supaya mereka memberikan hasil. Mereka nggak mau bunuh anaknya. Kemudian dia tanya kepada orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Israel. Menurut kamu apa yang dibuat sama tuannya ini? Dia jawab ini, dia akan murka, dia akan binasakan semuanya. Yesus berkata, kalian pintar tahu jawabannya, tapi kamu tidak pernah membuatnya. Makanya dia berkata gini, kerajaan Allah diambil daripadamu, diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah pekerjaan itu. Kenapa saya perlu cerita ini? Sebab kita semua sudah gagal di melahirkan buah kerajaan. Terus kita bilang kita menghasilkan buah? Nah makanya begini, sebelum terlambat, tolong cari tahu dulu saya punya buah ini apa sebenarnya. You don't care, do you? Tahu nggak, saya pergi ke gereja, saya tanya. Karunia, kita nggak peduli karunia Tuhan dalam hidup itu. Kita nggak peduli, we don't pay a thought about that. Yang kita pikir adalah Senin sampai Jumat, kalau kita bekerja kita dapat uang. Is that it? Coba bayangin, pikirkan dulu. Sebab memang sekarang Tuhan sedang mulai mengeluarkan hal-hal tersebut. Orang-orang yang saya temuin sekarang ini, orang-orang yang sudah ya mungkin usianya udah 50 ke atas lah, sepantaran saya kan. Ya, saya sudah 50 ke atas, saya bukan 35 ya, saya sudah lebih tua. Saya coba kasih tahu aja, siapa tahu saudara salah sangka. Ya, ya. Jadi kemudian saya ketemu mereka itu seperti berkata gini, kok baru sekarang saya tahu ini ya. Kenapa baru sekarang saya punya keinginan untuk buat ini, dan buat ini. Saya bilang sebelumnya kamu diplot pada sebuah sistem. Kamu menyerah pada sistem dunia. Kamu bekerja karena kekhawatiran. Kamu tidak bekerja karena sukacita, karena diperintah oleh Allah. Makanya dia beritahu, yuk kita kembali sekarang. Saya sudah mau selesaikan khotbah saya. Kok usah khawatir. Sebenarnya yang berat di yang ini nih. Sebab untuk pindah ke yang berikutnya itu mudah sekali. Kemudian Paulus berkata apa? Di ayat-ayat berikutnya.
Dia beritahu, coba kita kembali, kita baca pasalnya yang pertama, kitab Filipi tadi, kita baca ayat berikutnya setelah ayat 24 tadi, coba. Ayat 24 lah kita baca. Oke. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu, bayangkan loh. Paulus berkata lebih perlu untuk tinggal di dunia, bayangkan. Bayangkan seorang, kita kan nanya, dia kurang rindu sama Yesus kayak ini orang. Kenapa dia segera pulang aja? Enggak, tempat terbaik bagi saudara di bumi ini, di dunia ini. Sebab nanti kalau saudara mati itu tinggal istirahat. Istirahat. Saudara lihat saya, ini benar. Sebab saudara punya pemahaman saudara bakal pergi ke sorga. Dan nanti akan bekerja di sorga kan, pergi kantor. Kali enggak. Mormon kali saudara percaya. Terus kawin lagi di sana. Enggak gitu. Ada-ada aja. Enggak. Yang terjadi adalah menurut Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ini ditulis oleh Alkitab. Kita istirahat. Dan yang mengikuti kita waktu istirahat itu maksudnya yang saudara bawa dalam kematianmu itu. Cuman itu. Sayangnya lagi. Terjemahannya lagi masih salah. Coba itu. Dan aku mendengar suara dari sorga. Ini sorga punya statement. Ini bukan agama yang bilang ini. Dia berkata ini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Haleluya, berbahagia. Jadi kapan-kapan kalau ada yang mati, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ya yang sedih memang yang ditinggalkan. Tapi yang mati dia berbahagia, udah. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh. Supaya mereka boleh apa? Beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena apa? Segala sayangnya perbuatan mereka menyertai mereka. Coba terjemahan King James biar mereka tahu. Bahwa sebenarnya apa? Pekerjaan. Works. Yeah. And they works do follow them. Yes. Hello. Kenapa ini perlu kita ceritakan pada saudara? Supaya kita mesti tahu. Benar tuh tadi, kata Pika di depan tuh keren. Bahwa kita bukan cuma sekedar mengenal Tuhan, pergi kebaktian, tapi you need to show that through your relation with your God, with the people around you. Sebab lewat situlah kemuliaan Allah dinyatakan. Halo? Saudara masih bersemangat gak? Oke. Saudara masih bersemangat gak? Sekarang coba kita lihat. Sekarang ayat 25. Dua ayat, Filipi 1 ayat 25. Ini cuma membuktikan saja bahwa ya. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Berarti kemajuan iman seseorang itu bergantung pada apakah dia mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan baik ini. Halo? Enggak ya? Tapi memang kayaknya enggak pernah diajar kayak gitu kan. Kita disuruh percaya-percaya di gereja. Percaya-percaya. Mujizat terjadi besok pagi. Oke, I agree with you. Mujizat tetap terjadi. Tapi pekerjaan mesti berlangsung. Oke, 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Ini urusan pribadinya Paulus dengan Filipi yang dia sebut sebagai mahkotanya. Baru ayat 27 kita baca. Sekarang ayat 27 semakin clear buat kita. Mengapa? Hanya. Dia bilang ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Jadi begini. Kehidupan orang benar yang dalam Injil itu dapat dilihat dan dapat didengar. Saya mendengar kehidupanmu. Wah itu it's a good statement. Saya mendengar kehidupanmu. Saya mendengar apa yang kamu kerjakan. Saya mendengar perbuatan baik yang kamu kerjakan. Saya mendengar perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Makanya kalau saudara baca jemaat di Makedonia, dibilang begini, iman mereka tersebar kemana-mana. Karena apa? Mereka mendengar. Zaman dahulu belum ada TikTok, belum ada sosial media kayak sekarang, tapi tersebar dengan cepat. Dibilang
Kalau bahasanya itu seluruh Asia, Akaya itu berarti hampir separuh Eropa. Saya bisa bayangkan seluruh Turki itu besar banget itu kan. Itu dari seluruh separuh Eropa telah mendengar. Mereka mendengar. Dan Paulus bilang bukan cuma mendengar, melihat. Apabila aku datang aku apa? Melihat. Bilang dulu melihat. Apa yang kita lihat? For years orang cuma mau ukur iman orang kalau datang dan lihat kebaktiannya di gereja. Enggak Pak. Jangan ukur di situ. Ukur di luar sana. Ukur bagaimana saudara hidup dengan orang lain. Ukur bagaimana saudara menyatakan Kristus bagi orang lain. Ukur bagaimana Kristus termanifestasi di dalam perbuatanmu. Di dalam pekerjaan baik yang kamu kerjakan. Kamu akan mengerti bahwa itulah kekristenan yang sebenarnya. Saya mau kutip sebuah statement. Pakai bahasa Latin lah, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lebih enak memang dari bahasa Latin. Bahasa Latin bilang ini. Mundus bibliam non legit. Des mundus Christianos legit. Ya udah kayak legit, kayak apa ya? Kayak apa itu? Oke, saya ulang lagi. Mundus bibliam non legit. Ya toh? Sed mundus Christianos legit. Artinya begini, simple. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca orang Kristen. I repeat it again. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca orang Kristen. Saya ulang lagi. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca apa? Orang Kristen. Jadi memang betul. Kalau Paulus bilang kamu adalah surat yang terbuka. Dan itu exactly yang Paulus minta. Coba saya minta terjemahan King James ditaruh di depan ayatnya yang ke-27 tadi. Coba. Oke. King James boleh? Oke. Only let your manner of living be as what? Become. Oke, saya baca terjemahan baru. Becomes the gospel of Jesus Christ. Artinya apa itu? Dia bilang hanya biarlah manners. Nah manners ini kalau dalam bahasa asli saya kasih tunjuk sama Andreas. Bahasa asli itu bahasa politik. Itu sebenarnya dia bilang ini cara hidup citizen kerajaan Allah. Jadi kalau kamu mau hidup seperti citizen kerajaan Allah, kamu harus menjadi Injil Yesus Kristus. The gospel of Christ. Coba ulang pelan-pelan lagi. Only let your manner of living be as becomes the gospel of Christ. Maksudnya? Kamu harus menjadi pernyataan Injil. Oke. Apa itu Injil? Sangat disayangkan ya. Saya enggak, sekali lagi, saya tidak anti. Tapi Injil sekarang dikebiri artinya. Sebab Injil sekarang artinya cuma kabar baik. Makanya orang pikir kalau dia dapat cucu itu Injil. Dia naik gaji Injil. Enggak. Kabar baik yang dimaksud adalah pemerintahan Allah berlaku atas kehidupanmu. Itu kabar baiknya. Jadi harusnya manifestasi dari pemerintahan Allah kelihatan pada hidup orang lain. Makanya kalau pemerintahan Allah sudah berlaku dalam kehidupanmu, kamu tidak perlu diawasi, nggak perlu. Nggak perlu tiap hari kata jangan ada pada saudara. Nggak perlu tiap hari harus ada kata peraturan ini tambah ini kurang ini. Enggak. Yang ada adalah saatnya kamu mengeluarkan apa yang ada di dalam kamu. Memanifestasikan Kristus yang berdiam di dalam kamu. Itu yang dia maksud. Itu yang dia maksud. Makanya kalau aku datang aku melihat. Kalau aku nggak datang, aku mendengar. Artinya, sensus manusia akan mengetahuinya. Orang akan menangkapnya. Benar perkataan tadi. Bahwa dunia tidak membaca Injil. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca orang Kristen. Karena orang Kristenlah yang menyatakan buahnya dari pemerintahan Allah itu. Are you a true Christian? Berarti the question come to this.
Are you a true Christian? Questionnya adalah, apakah Allah memerintah kehidupanmu? Itu question yang paling penting. Apakah hidupmu diperintah oleh Allah? Apakah hidupmu dipandu oleh Allah? Apakah kehidupanmu menjadikan Allah sebagai raja dalam kehidupanmu? Itu sangat krusial. Sebab ada orang yang bertobat, tapi ada pemerintahan lain yang kuasai kehidupannya. Makanya dia bagi dua kehidupannya. Hari Minggu dia ke gereja, hari Senin sampai Jumat dia di dunia. Kemudian dia bingung what to do. Yang terjadilah kompromi hari-hari. Terus bilang enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Bukan berarti kita akan meninggalkan dunia. Percayalah, kita semua diutus oleh Tuhan ke dunia. Saya dan saudara diutus ke dunia. Dan Tuhan tahu dia utus saudara ke dunia. Tapi dia berkata ini, kamu tidak hidup secara apa? Duniawi. So there is a possibility to live in the world but not becoming worldly. Ada possibility. Dan Paulus bilang itu. Saya mau kita baca ayatnya. Kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ketiga. Itu jelas. Oke. Memang kami masih hidup di mana? Tapi kami tidak apa? Berjuang secara duniawi. Coba perhatikan kata yang dipilih terjemahan Indonesia adalah berjuang. Boleh saya kasih tahu terjemahan bahasa yang lain? Karena kata berjuang seolah-olah berperang terus ya. Tapi memang benar. Di dunia akan ada pertempuran antara kerajaan. Gitu gini. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Ini apa nih? Kenapa sudah langsung flash dari situ? Karena kita sudah tahu kan bahwa di dalam dunia ada daging, keinginan mata dan apa? Gangguan hidup. Tapi jelas kata itu beritahukan kepada kita bahwa setiap saat ada pertempuran antara daging kita dan roh kita. Dan Yesus sudah bilang hal tersebut. Kecuali kamu diperintah oleh Allah. Kecuali Yesus memerintah dalam kehidupanmu. Kalau tidak, saudara tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Benar kata Yesus. Siapa yang lahir dari roh adalah roh. Siapa yang lahir dari daging adalah daging. Dan daging dan roh tidak pernah bisa ketemu. Makanya dengarkan saya baik. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa melakukan apa yang kita mau. Kalau tidak salah terakhir saya khotbah dengan saudara, saya beritahu pada saudara. Bahwa tidak ada pepatah ini. Tidak ada saya ini. I can do whatever I want to do. I can go wherever I wanted to go. I can be whoever I wanted to be. Enggak. Maafkan, enggak bisa. Sebab Anda tidak melakukan apa yang Anda mau. Anda hanya melakukan keinginan siapa yang memerintah hidup Anda. Perlu ayatnya? Sudah tahu. Galatia 5 ayat 17. Coba kita lihat ayat tersebut. Dan saya harus segera menyelesaikan khotbah saya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga apa? Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kenapa saya buat ya? Saya nggak mau. Haleluya, kamu dikuasai oleh siapa yang memerintah kehidupanmu. Kalau kamu dikuasai oleh roh, implikasinya kamu akan mengeluarkan semua yang tadi dikatakan oleh Paulus bahwa itulah yang kamu manifestasikan kehidupan Kristus. True Christian living in the world by they bear fruit of the Spirit. Mereka tinggal di dunia tapi mereka mengeluarkan buah roh. Orang akan mendengarkannya, orang akan melihatnya, orang akan merasakannya. They can taste it. Why? Karena this true Christian, mereka tidak punya pilihan lain kecuali mengeluarkan apa yang ada di dalam mereka. Are you a true Christian? Are you a true Christian? So the challenge is real. Pemerintahan Allah harus ada dalam kehidupan kita. Orang tanya pada saya, kan Tuhan di sorga, bagaimana dia memerintah bumi ini? Simple. Menurut Mazmur, sudah baca 97, 98, 99 sampai 100, sudah akan menemukan ide ini. Tuhan memerintah bumi dengan firman-Nya.
Ada lagu yang sering kan. You are crowned with many crowns, itu kan? Ya. Tahu kata-kata lagu itu bilang apa? Dia bilang ini, you rule in power and reign in glory. Kenapa? Dengan firman-Nya, by your words, you rule the earth. Dengan firman-Mu engkau memerintah dunia ini. Dengan firman-Mu engkau menjadikan dunia ini. Dengan firman-Mu engkau mengatur dunia ini. Dengan firman-Mu engkau memerintah dunia ini. Artinya firman Tuhan adalah kunci diperintah oleh Allah. Ya, saya suka dengar lagu-lagu Kristen sekarang ya. Mereka nggak suka firman Tuhan loh. Mereka lebih suka manifestasi yang lain. Mereka suka hadirat. Okay, I like that. No problem. Tapi the fact is, the word of God is important. Dia yang memerintah. Pemerintahan Allah dijalankan lewat firman-Nya. Kamu boleh rasa hadirat Allah tiap hari. Tapi kalau saudara tidak melakukan firman Allah, come on. Itu namanya memberontak dalam hadirat Allah. Kalau mau tahu bahasa yang gak jelas. Tapi itulah, kita seharusnya sebagai orang percaya menikmati apa yang Paulus katakan. Karena itu hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Wow, karena memang untuk itu kita berjuang. Kita melakukannya, kita ada. Ya. Memang betul, orang Kristen suka dipandang enteng kan? Karena suka beda antara minggu dan weekdays. Minggu kayak malaikat. Weekdays kayak malaikat jatuh. Susah. Kurang konsisten. Tapi hey, there's a chance. Caranya simple kok. Kita kembali aja berkata pada Tuhan. Tuhan, perintahlah kehidupan saya. Oleh roh-Mu dan oleh firman-Mu. Supaya saya kemudian dapat berjalan seperti yang Kau kehendaki. Supaya saya menghasilkan buah. Langkah yang kedua adalah cari tahu pekerjaan Tuhan apa dalam kehidupanmu. Cari tahu karunia-karuniamu apa dalam kehidupanmu. Cari tahu, sebab itu bakal penting. Itu bakal penting satu saat. You will be surprised about that. Bahkan saya beritahu untuk bapak-bapak yang sudah pensiun. Kesempatan paling bagus setelah pensiun. Supaya jangan duduk kemudian kena stroke karena bingung, nggak tahu cari apa. Temukan karunia-karunia Allah. Jalankan hal tersebut. Lakukan hal tersebut. You will be surprised how we will marry your heart. Itu akan membuat hatimu bersuka cita. Menurut saya simple. Kalau kita menemukan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Kita dapat berkata seperti Paulus. Dan kalau aku masih hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.